Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam lembaran kehidupan yang perlu kita ketahui, seringkali rasa iri, dengki, ambisi, pribadi justru sering menyesatkan Anda dan saya. Bahkan kita semua bisa mati mata hati kita, menjadi buta, tidak mampu melihat mana yang baik demi kehidupan kita. Sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk senantiasa mencari kebenaran yang sejati dan mengesampingkan ambisi pribadi. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, jangan biarkan diri kami dikuasai oleh rasa iri, dengki, dan ambisi pribadi yang justru sering menyesatkan kami sehingga membutakan mata hati kami. Tuhan, buatlah kami berani untuk bersikap adil dan menghargai sesama, mengakui kelebihan dan memaklumi kelemahan yang kami miliki di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan pertama pada hari ini dari Kitab Putra Sirak, kita mendengarkan bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada keuntungan dan kemalangan di dalam ketidakbijaksanaan saat kita mengambil sebuah keputusan. Begitu pula di dalam hidup kita ada yang namanya berkat dan kutuk, hasrat cinta dan kesetiaan. Selama hampir kurang lebih 1 pekan ini kita diajak untuk belajar dari pribadi Daud, di mana ia dikuasai oleh hasrat cinta, akhirnya ia melukai kesetiaan Tuhan. Di mana ketika berkat berlimpah, dihianati oleh ketidaksetiaan dan ketidakbijaksanaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Keuntungan yang didapat karena kesetiaan dihancurkan karena ambisi pribadi yang ingin menguasai milik sesamanya menurut rencananya pribadi yang tidak bisa dibenarkan di mata Tuhan. Dari peristiwa-peristiwa yang ditunjukkan kepada Anda dan saya serta kita semua melalui pengalaman hidup Daud, Anda dan saya serta kita sebagai orang beriman diajak untuk senantiasa belajar bahwa kita di dalam persiaran hidup ingin menghadirkan berkat atau kutuk, ingin menghadirkan hasrat cinta atau kesetiaan. Semuanya tergantung pada cara kita menanggapi setiap persoalan, menyikapi setiap ambisi dan hasrat cinta kita pada kenyataan yang ada di dalam lembaran kehidupan kita. Beranikah Anda dan saya serta kita semua untuk tidak tunduk pada perasaan yang seringkali justru membawa kita kepada kegelapan, yang justru membawa kita jauh dari berkat Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita anak-anaknya yang senantiasa taat dan setia pada rencananya. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, dari Kitab Putra Sirak, Anda dan saya serta kita semua diajak untuk membuka mata hati kita. Jangan sampai rasa iri, dengki, dan ambisi pribadi
membutakan mata hati kita sehingga kita bersikap seperti Herodias, memanfaatkan orang lain untuk melampiaskan apa yang menjadi kerinduan dan ambisi kita yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikisahkan di dalam Injil suci menurut Markus pada hari ini, kita melihat kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes harus memaksa Yohanes menyerahkan nyawanya akibat kelicikan sang penguasa yang tidak mau dianggap ingkar janji. Di dalam persiaran hidup kita, kita sudah melihat dan dipertontonkan dunia politik yang penuh dengan janji, dan janji itu jarang yang ditepati. Tetapi beranikah kita melihat sisi kemanusiaan dari setiap janji yang terucap? Haruskah janji membuat hati yang terluka, hati lain yang tersakiti, hanya karena kita memperjuangkan martabat kita, karena kita tidak ingin dianggap sebagai pribadi yang ingkar janji, meskipun harus ada nyawa yang hilang hanya karena kemunafikan kita, hanya karena kita tidak ingin kekuasaan atau pamor kita jatuh karena kita mengkhianati janji. Peristiwa Yohanes Pembaptis yang menjadi tumbal kebenaran di tengah kelicikan dan kejamnya politik dan kekuasaan duniawi. Tetapi daripadanya lah kita belajar dari Yohanes. Persembahan yang sejati, persembahan yang mulia ialah mempersembahkan diri kita di dalam totalitas, di dalam keikhlasan, di dalam ketulusan cinta, bukan didasarkan pada hasrat, tetapi kepada kemurnian cinta kita karena Tuhan lebih dahulu mencintai Anda, mencintai saya, mencintai kita semua, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang terberkati. Beranikah kita di dalam persiaran hidup kita untuk tidak membiarkan rasa iri, dengki, dan ambisi hanya karena ingin dipandang baik, lantas kita mengorbankan martabat manusia yang lain, mengorbankan sesama kita hanya karena kita tidak ingin dipandang sebagai pribadi yang mudah ingkar janji. Janji yang terberkati, janji yang mendatangkan berkat dan keuntungan adalah janji yang menyelamatkan dan tidak memakan korban nyawa sesama. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Janji yang terucap memang seharusnya ditepati. Tetapi tahukah Anda dan saya serta kita semua bahwa janji yang berkenan di hadapan Tuhan tidak menuntut pengorbanan nyawa, tetapi menuntut sebuah komitmen, yaitu setia di dalam mewujudkan janji kita tanpa harus ada korban nyawa. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita di dalam karya dan hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.